Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kalian yang sudah kembali lagi ke channel ini untuk mengakses materi pada pertemuan keempat, akan tapi materi ketiga ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dan juga tradisi intelektual Islam pada masa lalu. Dan hari ini, pertemuan sekarang, saya akan memaparkan mengenai sejarah pernaskahan. Nanti akan saya bagi dua, yaitu sejarah pernaskahan di barat yang ada pada pertemuan sekarang dan juga di minggu depan, yaitu tentang sejarah pernaskahan yang ada di Asia dan juga sampai ke Nusantara. Nah, silakan disimak video saya dan pahami apa yang saya sampaikan dan lakukan tugas kalian, yaitu meresum apa yang sudah saya sampaikan dalam bentuk tulisan. Oke. Saya akan mengajak kalian kembali lagi ke materi sebelumnya ya. Nah, kajian filologi, apa yang dilakukan oleh seorang filolog terhadap teks yang ada dalam naskah atau manuskrip? Masih ingat? Nah, yang dilakukan ada beberapa hal kan, yaitu melakukan inventarisasi, lalu penyuntingan, penerjemahan, dan bahkan dapat merekonstruksi ulang naskah-naskah tersebut sehingga bersih dari kesalahan dan bisa diakses dan dibaca ulang oleh orang-orang di masa sekarang. Nah, itu fungsi utama dari seorang filolog yang mengkaji suatu manuskrip. Oke, diingat ya pengertian yang sudah saya jelaskan di pertemuan kedua. Materi pertama 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai apa fokus dari kajian filologi itu sendiri. Nah, dari situ saya akan mengajak kalian untuk memahami bagaimana peta perjalanan kajian filologi pada masa lalu. Pada masa lalu itu kajian filologi, kajian terhadap manuskrip atau naskah kuno yang diawali pada era Yunani. Di Yunani, yang mana peta Yunani atau tentang Yunani sendiri berbeda ya dengan masa dulu dan Yunani masa sekarang. Yunani masa dulu dan sekarang itu sangat berbeda, di mana pada masa sekarang itu yang hanya kecil, Yunani itu sangat kecil. Pada masa dulu itu Yunani itu sangat luas, yang nantinya juga mencakup bagian Timur Tengah atau Mesir itu juga dulu menurut beberapa kajian itu masuk area Yunani pada masa lampau. Nah, saya tidak akan membahas mengenai pembagian-pembagian itu, tapi saya akan membahas mengenai bagaimana kajian manuskrip atau naskah kuno yang terjadi pada era Yunani. Dan pada era Yunani ini dikatakan bahwa awal mula peradaban dunia ya pada masa di Yunani tersebut. Nah, akan kita lihat kalau memang awal mula peradaban dunia ada masa itu, kira-kira bagaimana terhadap kajian manuskrip atau naskah kuno? Kajian filologi yang objeknya adalah manuskrip itu kira-kira seperti apa di era Yunani itu? Nah, saya akan mulai dari abad ketiga sebelum Masehi, karena dari beberapa sumber seperti bukunya Oman Fathur Rahman sebagaimana referensinya yang pernah saya sampaikan, lalu bukunya Siti Baroro Barid, lalu juga ada bukunya Nabila Lubis, nanti bisa kalian cari tentang filologi. Itu mereka mengatakan hampir sama, mengatakan bahwa pada abad 3 sebelum Masehi ini awal mulanya kajian terhadap manuskrip dilakukan dengan cara atau dengan melihat bagaimana filologi tumbuh berkembang terutama di kota Iskandaria di Yunani pada waktu itu, yang tepatnya adalah di Afrika pantai utara, lalu kemudian masuk ke Eropa daratan dan beberapa negara lain di dunia. Itu awal mula perjalanan kajian terhadap manuskrip. Nah, pada abad tersebut, pada abad ketiga sebelum Masehi,
beberapa orang sudah melakukan pembacaan terhadap naskah yang terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, kalau sebelum Masehi ini penanggalannya mundur ya. Ketiga itu berarti mendekati 1 Masehi, kalau ke-8 berarti jauh sebelum itu. Nah, jangan dibalik nanti kalian kebalik bahwa yang terbaru ya angka yang paling banyak yaitu 8, berarti itu Masehi yang terbaru atau penanggalan yang terbaru. Enggak, kalau sebelum Masehi ini mundur modelnya. Nah, pada abad ketiga sebelum Masehi ini para ilmuwan, para cendekiawan, para ulama sudah banyak mengkaji atau mulai membaca naskah-naskah kuno yang muncul pada abad ke-8 sebelum Masehi. Yang pada abad tersebut naskah-naskahnya itu berhuruf Funisia istilahnya. Nanti tapi ini saya tidak menemukan ya bentuk contoh huruf Funisia itu seperti apa. Itu sejarahnya diceritakan di beberapa sumber kajian terhadap manuskrip itu seperti itu. Yang tulisannya itu alasnya adalah papirus. Nah, papirus itu seperti kayak nantinya adalah kayak kertas yang berbentuk gulungan. Nah, ini bisa kalian bayangkan biasanya di beberapa film ya atau di beberapa buku yang bercerita mengenai masa lalu kerajaan-kerajaan atau pada masa lampau pada era Yunani akan sering diilustrasikan seperti tulisannya itu dalam bentuk seperti kayak naskah gulungan itu. Nah, naskah gulungan itu yang pada masa dulu itu juga bentuknya yang digunakan ketika menggunakan dari papirus itu. Nah, abad ketiga sebelum Masehi muncul kajian terhadap manuskrip atau naskah kuno sudah mulai muncul, terutama di kota Iskandaria. Nah, ada peristiwa penting sebenarnya selain mulai berkembangnya intelektual dalam hal kajian naskah kuno atau manuskrip. Pada masa ini juga ternyata terjadi perdagangan terhadap penyalinan dari manuskrip-manuskrip yang sudah dilakukan pembacaan tadi. Sehingga yang nantinya akan terjadi pergeseran pemikiran terhadap manuskrip atau naskah kuno itu. Dan peristiwa atau model ini, perdagangan terhadap penyalinan manuskrip ini terjadi dan sampai pada abad ke-1 sebelum Masehi, yaitu ketika peradaban jatuh pada Romawi. Nah, itu sudah mulai terjadi perdagangan penyalinan terhadap manuskrip. Kalau mengenai tradisi penyalinan tadi kan sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya yang saya khususkan terhadap tradisi penyalinan di Muslim atau di Islam. Nah, akan tapi sebenarnya tradisi penyalinan itu sudah dilakukan ketika era Yunani itu juga sudah ada. Untuk memperbanyak manuskrip atau pengetahuan dalam bentuk tulisan itu ya dilakukan penyalinan itu. Akan tapi pada masa Yunani itu juga sudah mulai ada pikiran perdagangan terhadap penyalinan dari naskah-naskah kuno tersebut. Nah, pada era ini ada dua hal yang terjadi. Yang satu tadi sudah saya jelaskan, yang kedua adalah sumber ilmu. Nah, tadi dengan berkembangnya para ilmuwan melakukan pembacaan, kajian, suntingan terhadap naskah-naskah kuno atau manuskrip yang ada pada abad ke-8 sebelum Masehi, maka di situ kita bisa menyebutnya bahwa kajian terhadap manuskrip, kajian filologi pada masa itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan terjadinya penelaahan, penyuntingan, lalu juga penyalinan untuk perkembangan pengetahuan. Nah, di situ berarti fungsi kajian manuskrip pada era itu yang pertama fungsinya adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, fungsi yang kedua atau keuntungan berikutnya terhadap kajian penyalinan dari manuskrip-manuskrip tersebut adalah dari motif ekonomi, yaitu untuk perdagangan. Di mana pada masa dulu logikanya orang membutuhkan pengetahuan, yang mana pada masa itu ya masih dengan penyebaran tulisan-tulisan dengan alat
manual dengan tulisan tangan yang disebarkan, disalin lebih banyak agar orang bisa mengaksesnya dengan cara menyalin ulang, dan ada yang punya motif untuk diperdagangkan ketika melakukan penyalinan itu, sehingga motif ekonomi juga sudah terjadi pada era Yunani ini. Meskipun, dan ini juga berefek di era nantinya, di kita utamanya di Nusantara juga ada yang punya motif kedua ini. Selain sebagai penyebaran sumber ilmu pengetahuan, juga motif untuk perdagangan itu juga ada ternyata. Dan menurut beberapa informasi yang pernah saya ketahui atau saya dengar dari beberapa tulisan juga mengatakan bahwa di Nusantara itu juga motif perdagangan, motif ekonomi dalam penyalinan manuskrip juga ada. Ada sampai yang mengatakan bahwa orang yang punya manuskrip atau memiliki manuskrip untuk memiliki suatu kitab tertentu pada masa lampau itu ternyata tidak mudah. Ada yang ketika menginginkan tulisannya itu disalin di kertas Eropa, misalkan yang berwatermark, nah itu ternyata menghabiskan biaya banyak untuk membeli kertas-kertas tersebut. Nah, makanya orang yang melakukan penyalinan itu memberikan pada orang lain untuk sebagai sumber ilmu pengetahuan, tidak cuma-cuma, tapi ada motif ekonomi atau perdagangan di situ. Itu juga terjadi faktanya. Dan ternyata motif perdagangan ekonomi ini sudah dimulai ketika era Yunani tersebut. Nah, ini dua hal yang pernah terjadi di awal kajian filologi muncul di era Yunani. Nah, pada abad ketiga sebelum Masehi, yang mana tadi saya mengatakan sebagai sumber ilmu pengetahuan, yang dilakukan apa oleh para filolog atau para pengkaji manuskrip di sana? Yang dilakukan adalah yang pertama, membaca naskah-naskah pada abad ke-8 sebelum Masehi. Tadi sudah saya katakan. Yang kedua, mencoba melakukan rekonstruksi naskah dengan cara menyalinnya, lalu juga menelaah satu persatu dengan cara yang ketiga tadi, menyunting. Nah, di sini yang ketiga, salah satu bentuk rekonstruksi naskah dan teksnya yaitu melakukan suntingan terhadap naskahnya. Agar apa tujuannya? Tujuannya agar tulisan-tulisan di naskah tersebut bebas dari kesalahan-kesalahan. Penelaahan apakah kelebihan titik dalam penulisan huruf, kekurangan huruf untuk bisa berbunyi lafaz tertentu dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kontribusi seorang filolog, dan itu dilakukan oleh filolog Yunani pada waktu itu. Nah, kemudian yang dilakukan oleh mereka di nomor 4 yaitu memunculkan tulisan baru yang terhindar dari kesalahan dan juga mereka melakukan pemberian komentar. Nah, bukan hanya melakukan suntingan, memperbaiki dari kesalahan-kesalahan, akan tapi tujuan dari perbaikan itu agar memberikan atau mendapatkan suatu tulisan baru yang terhindar dari kesalahan tadi, dan juga tidak berhenti di situ, tapi juga mengomentari, memberikan interpretasi terhadap apa yang dilakukan suntingan tadi. Nah, itu sudah terjadi pada era Yunani. Dan berikutnya yang mereka lakukan setelah melakukan suntingan, perbaikan, dan komentar tadi, mereka melakukan penggandaan dengan disalin ulang sebagaimana dari hasil penelaahan rekonstruksi terhadap naskah tersebut. Digandakan, dilakukan salinan sesuai yang aslinya, dan disebarkan ke masyarakat, ke orang-orang yang membutuhkan terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ini dari langkah-langkah yang pernah dilakukan atau yang sudah terjadi di era Yunani tersebut menunjukkan bahwa ini mirip kan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama atau cendekiawan di Yunani tadi dengan cara kerja filologi yang pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ke-1, di materi ke-1, saya sudah menyinggung sedikit bagaimana sih, apa yang menjadi fokus seorang filolog itu ngapain terhadap manuskrip atau naskah kuno. Nah, ternyata fokus atau cara kerja filolog itu sudah diawali ketika era Yunani. Sehingga era Yunani menjadi, di situ saya sebut sebagai cikal bakal cara kerja dari seorang filolog yang melakukan kajian terhadap
manuskrip atau naskah kuno. Oke, kemudian yang kedua tadi motifnya adalah ekonomi atau perdagangan ya. Nah, apa yang ada dalam pikiran mereka ketika menganggap manuskrip itu suatu lahan untuk perkembangan ekonomi atau memperbaiki perekonomian. Nah, salah satunya ini, yaitu mereka tidak akan peduli terhadap keaslian teks. Berbeda dengan seorang filolog tadi yang menjadikan manuskrip sebagai sumber ilmu pengetahuan, bahwa manuskrip, pengkajian terhadap manuskrip, penyalinan terhadap manuskrip itu dilakukan setelah terjadi penyuntingan tadi, rekonstruksi, yang tujuannya salah satunya yaitu untuk mencari atau melihat keaslian dari teks. Bagaimana caranya teks tersebut bisa dibaca kembali dan terhindar dari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam hal penulisan dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka melakukan pengkajian manuskrip itu motifnya adalah untuk perdagangan, maka bagian pertama ini tidak menjadi perhatian. Mereka tidak akan memperhatikan entah itu teksnya itu banyak salahnya atau tidak menjadi perhatian, karena perhatian pertamanya adalah bagaimana caranya manuskrip atau naskah itu disalin dan bisa disebarkan dan mendapatkan uang, ada income untuk mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak terjadi kesalahan saat penyalinan. Nah, karena yang menjadi motif utama adalah faktor ekonomi tadi, faktor uang, faktor perdagangan, maka ketika melakukan penyalinan, mereka tidak akan terlalu ambil pusing terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kalau filolog tadi kan langkahnya banyak kan, menyunting, lalu juga menuliskan ulang dan juga mengomentari dari kesalahan, dari hal-hal yang mungkin terjadi di naskah tersebut mengenai teksnya, yaitu mengenai informasi pengetahuan yang ada dalam naskah itu dan sebagainya, itu menjadi pusat perhatian seorang filolog. Nah, tapi kalau filolognya ini motifnya adalah perdagangan, maka bukan filolog ya, karena filolog tadi kan cara kerjanya seperti itu. Kalau mengkaji manuskrip dengan motif perdagangan, mereka akan mengabaikan terhadap kesalahan-kesalahan itu. Yes, gimana caranya bisa menulis dan hasil tulisan dari salinan dari kitab sebelumnya itu bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Dan itu sudah diawali ketika era Yunani. Oke, kemudian, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perjalanan kajian filologi di Eropa. Karena kenapa kok saya sebut Eropa ya? Karena di beberapa sumber, salah satunya buku Siti Baroro Barit, Omar Fatur Rahman, nanti kalian bisa cek juga bahwa memang Eropa, Yunani itu kan ada di Eropa, dan disitulah awal mula perjalanan kajian filologi ini dimulai. Yang tadi sudah saya singgung, yaitu pada abad ketiga sebelum Masehi, yang nanti muncul tokohnya, salah satu tokoh yang terkenal terhadap kajian manuskrip adalah Eratosthenes. Eratosthenes ini sebagai tokoh awal pengkaji dari manuskrip di era Yunani. Kemudian pada abad 1 sebelum Masehi. Nah, di sini kerajaan atau kekuasaan Yunani itu runtuh dan jatuh ke tangan Romawi. Nah, kalau kalian belajar tentang sejarah dunia, bahwa nanti kalian mengetahui bahwa setelah peradaban Yunani, peradaban berikutnya itu jatuh di tangan Romawi di Eropa. Nah, ketika jatuh di tangan Romawi ini, maka kajian filologi itu juga berkembang atau mengalami perbedaan perpecahan. Karena pada abad keempat sebelum Masehi, diketahui bahwa Romawi itu terjadi dua kubu. Nah, dan itu sangat mempengaruhi ketika kekuasaan jatuh ke tangan Romawi. Pada keempat ini Romawi itu terbagi menjadi dua kubu, yaitu Romawi Timur dan juga Romawi Barat. Nah, dua kubu ini yang nantinya akan mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap kajian manuskrip, atau kajian filologi punya perbedaan cara pandang oleh dua kubu ini atau dua kelompok ini. Nah, gimana perbedaannya terhadap kajian manuskrip, dan
ini perbedaannya. Kalau Romawi Barat, ketika kajian manuskrip ada di Romawi Barat, yang mana pada saat itu sudah mulai muncul kristenisasi, yaitu masuk kristenisasi, menyebarkan agama-agama Kristen, dan disitulah manuskrip-manuskrip yang berkaitan tentang keagamaan mulai berkembang. Naskah-naskah kuno yang isinya tentang naskah-naskah keagamaan, utamanya adalah naskah keagamaan Kristen, ini sudah mulai berkembang. Nah, berbeda dengan ketika berada di Romawi Timur. Romawi Timur, kajian filologi itu sudah sangat berkembang, lebih berkembang, terutama dalam kajian filsafat. Dan ada muncul kajian baru yang sebelumnya belum ditemukan dan tidak menjadi konsen dari kajian filologi di Romawi Barat, yaitu muncul yang disebut dengan skolia. Skolia itu catatan pinggir. Kalau dalam dunia pesantren atau madrasah, kalau kalian sekolah di madrasah, dan saya rasa di jurusan kalian juga tidak asing dengan bentuk seperti ini, yang dalam kajian filologi disebut skolia, kalau dalam dunia pesantren seperti tulisan yang ada di pinggir. Atau biasanya kalau di bagian tengah teksnya itu tentang matanya, di pinggir tentang syarahnya. Nah, itu yang maksudnya catatan di luar pinggir bingkai. Kalau dalam kajian filologi disebut dengan skolia, dan ini sudah mulai berkembang pada era Romawi Timur. Dan mulai kajian filologi, kajian manuskrip itu sudah mulai dalam studi di sekolah-sekolah. Ya, itu bentuk kajian manuskrip yang ada di Romawi Timur dan juga Barat. Nah, kemudian pada abad ke-13, ya, abad ke-13 Masehi, kalau peta perjalanan sejarah Eropa kan pada abad 13 ini terjadi masa Renaissance, ya. Masa Renaissance yang mana kajian filologi di Eropa itu kembali ke kajian terhadap naskah-naskah manuskrip Yunani kuno. Kalau tadi di Romawi tadi sudah tidak lagi membahas tentang Yunani kuno, naskah-naskah Yunani, lebih ke arah naskah-naskah keagamaan. Nah, abad ke-13 Renaissance ini kajian-kajian manuskrip kembali untuk menelaah manuskrip-manuskrip pada era Yunani kuno. Nah, itu peta perjalanan kajian filologi di Eropa. Nah, ini salah satu contoh skolia, ya. Nah, itu saya berikan panah. Nah, catatan pinggir itulah yang disebut dengan skolia dalam kajian filologi. Nah, nanti kalian coba lihat dari beberapa website yang pernah saya tunjukkan, atau dari naskah-naskah yang kalian miliki secara fisiknya. Nah, kira-kira apakah ada skolia-skolia yang muncul di naskah-naskah tersebut? Nah, naskah-naskah di mana saja yang biasanya muncul skolia, nah itu bisa menjadi suatu kajian tersendiri, ya, untuk melihat karakter-karakter skolia dari manuskrip-manuskrip tertentu atau di tempat-tempat skriptorium tertentu di daerah tertentu di pesantren, atau contoh sekolah-sekolah yang di pesantren, naskah-naskah pesantren atau keraton kerajaan dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi kajian tertentu. Itu yang disebut dengan skolia dalam kajian manuskrip atau dunia filologi. Nah, tadi ketika kajian manuskrip atau filologi berkembang di Eropa, nah ternyata kajian filologi ini juga berkembang di Timur Tengah. Ketika era Yunani sudah selesai dan jatuh ke tangan Romawi, dan nanti yang tadi saya sebutkan ada masa Renaissance. Nah, di sini Timur Tengah atau Islam sendiri itu juga mulai melakukan kajian filologis atau kajian terhadap manuskrip. Bukan hanya filologis, ya, tapi terhadap manuskrip, baik itu yang bersifat fisik dari naskahnya itu juga sudah mulai dilakukan. Dan ini dimulai, sudah bisa diketahui sejak sebelum Islam itu datang. Tradisi tulis-menulis, penyalinan terhadap syair-syair, yang nantinya ada istilah nanti di jurusan sastra Arab, mungkin mengetahui nanti ada yang disebut dengan tradisi mu'allaqat. Nah,
itu kan sudah terjadi sebelum Islam datang, dan ini tidak terlepas dari tradisi tulis menulis terhadap syair-syair dan lain sebagainya. Nah, ketika Islam datang, masa Islam yaitu pada abad ke-6-7 Masehi, tradisi pembacaan manuskrip atau kajian terhadap naskah kuno itu sudah terjadi, dan mulai dilakukan pembacaan terhadap naskah-naskah Yunani kuno juga untuk mengambil sumber ilmu pengetahuan. Dan bisa kita ketahui juga, saya juga sempat menyinggung bagaimana tradisi penulisan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran pada masa lalu, pada awal Islam datang atau pada abad ke-7 itu, bagaimana Al-Quran dituliskan di berbagai alas ya, entah itu di kulit binatang, lalu di batu, dan di beberapa alas yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa pada masa itu tradisi tulis menulis itu sudah mulai ada. Ini menyinggung juga penjelasan saya sebelumnya, bahwa tradisi tulis menulis itu memang terjadi setelah tradisi oral, tapi dua hal ini tidak bertentangan dan tidak tumpang tindih, bahwa dua tradisi ini berkembang dengan pesat pada masanya, yang dibuktikan dengan bentuk-bentuk tadi, ayat-ayat Al-Quran yang dituliskan, yang awalnya hanya dihafal, dituliskan dalam bentuk penyimpanan atau perawatannya dalam bentuk tulisan, yang pada awalnya pada abad 7 ini masih berbentuk tulisan batu-batu, kulit binatang dan sebagainya, dan itu menjadi cikal bakal penyalinan tradisi penyalinan itu muncul. Kemudian pada abad ke-8 sampai 13 Masehi, kalau di Eropa tadi pada abad ke-13 terjadi masa Renaissance, pada abad ke-8 sampai 13 ini di Timur Tengah juga mengalami kejayaan, terutama ketika era Daulah Dinasti Abbasiyah ya, di mana di situ ada suatu lembaga pengetahuan yang atau disebutannya dengan Baitul Hikmah. Nah, nanti coba kalian ingat tentang sejarah Islam, sejarah peradaban Islam. Daulah Bani Abbasiyah dengan Baitul Hikmahnya mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan pengetahuan yang nanti bisa membawa peradaban Islam. Nah, apa yang dilakukan dinasti Abbasiyah ini untuk memajukan atau Islam itu jaya? Yang dilakukan ternyata, kalau kalian masih ingat, bahwa terjadi penerjemahan terhadap naskah-naskah kitab atau buku Yunani kuno. Dan itu cara kerja apa? Cara kerja filologi untuk melakukan penyuntingan terhadap naskah-naskah pada masa Yunani kuno. Lalu juga dinasti Abbasiyah lebih memfokuskan terhadap penerjemahan alih bahasa dari bahasa Yunani kuno kepada bahasa Arab, bagaimana bahasa yang digunakan pada era Daulah dan dinasti Bani Abbasiyah itu. Nah, ini kan juga menunjukkan kajian filologi juga berkembang di masa Islam, itu juga berkembang, tidak hanya di Barat saja, tapi di Timur Tengah atau masa keislaman awal itu juga berkembang. Nah, ketika abad berikutnya yaitu abad ke-15, 18, nah inilah sudah mulai mengenai penyebaran Islam. Di mana Islam sudah mulai menyebar ke berbagai belahan Eropa, beberapa belahan dunia. Contohnya seperti di Spanyol, Andalusia, dengan dibawanya oleh ketika ada di tangan dinasti Umayyah. Nah, di sini juga naskah-naskah keagamaan tentang Islam, penyalinan terhadap naskah-naskah keislaman itu disebar ke negara-negara atau daerah-daerah tersebut, yang nantinya muncul seperti tulisannya Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Nah, itu beberapa naskah pengetahuan yang didapatkan dari naskah kuno atau manuskrip yang disebarkan oleh para ulama ke berbagai negara atau daerah itu. Nah, sehingga tidak berhenti hanya melakukan penyalinan, tapi juga melakukan penyebaran terhadap hasil dari penyalinan dari naskah-naskah keagamaan tersebut. Yang di negara-negara tersebut, di Eropa khususnya, itu muncul pusat-pusat studi kebudayaan mengenai ketimuran tadi, tentang naskah-naskah keagamaan Islam, yaitu naskah-naskah dari Timur Tengah yang disebut dengan Sylvester Desai. Nah, ini merupakan pusat-pusat peradaban
pusat dilakukan pengkajian terhadap naskah-naskah keagamaan Islam, yang salah satu hasil dari penelaahan manuskrip atau naskah-naskah salinan naskah-naskah keagamaan yang disebarkan di negara tersebut, muncul nanti terbitan mengenai Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, itu ternyata kontribusi salah satunya dari pusat studi itu. Muqaddimah Ibnu Khaldun, yang ini pasti kalian mengetahui mengenai kitab atau buku ini, Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu diterbitkan dalam berbagai bahasa, baik itu bahasa Inggris, Prancis, bahkan bahasa Arab juga diterbitkan ulang oleh pusat studi itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa penyebaran Islam dari naskah-naskah kuno atau manuskrip itu terjadi sangat pesat pada masa itu, pada abad 15 dan sampai ke 18 tersebut. Nah, itu beberapa penjelasan saya mengenai bagaimana cerita perjalanan dari kajian manuskrip terhadap manuskrip, terutama dari era Yunani hingga sampai ke Islam, yaitu yang ada di Timur Tengah itu seperti apa. Nah, di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah pernaskahan ini terjadi di Asia dan bahkan sampai ke Nusantara. Di Indonesia itu seperti apa kajian terhadap manuskrip ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua mengenai sejarah pernaskahan ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa lakukan resume, lakukan tugas kalian untuk mendengarkan dan memahami apa yang sudah saya jelaskan, dan menguploadnya di website yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.